Haleluya, selamat pagi saudara terkasih dimanapun berada. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan berikan kembali kesempatan untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Nah saudara, tetap kita memanfaatkan kesempatan ini membangun mezbah keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa kita sebagai bait Allah, maka kita adalah tempat kediamannya, untuk kita dapat memberi yang terbaik setiap waktu dan setiap saat. Khusus pada saat pagi hari ini, waktunya kita beribadah, memuji Tuhan. Kami percaya keluarga-keluarga yang sudah berkumpul, mari kita satukan hati kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan, untuk kita memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan yang maha luar biasa ada di tengah-tengah kita untuk melihat, menyaksikan, bahkan menerima setiap puji-pujian kita. Kita lakukan semua demi kesenangannya. Kita nyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Memberi pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, 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 glory, glory, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Anugerah-Mu besar bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Kami serahkan ibadah kami, biarlah ibadah kami ini menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kami, dan menuntun kami dapat menemukan Engkau di tengah-tengah ibadah ini, dari awal sampai selesai. Untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, kami percaya Engkau akan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga kami juga dapat menemukan Engkau di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami tidak biarkan ada orang lain di pikiran kami, di hati kami, di perasaan kami. Pada saat ini kami bersatu hati berkata, dalam nama Yesus, keluar dari ruangan hati kami, dari tempat kami masing-masing. Hanya Roh Kudus saja yang bekerja dari awal sampai selesai. Kami siap memuji Engkau, kami siap memulai ibadah ini penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya terkasih, kita bersyukur buat pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita beri suara yang terbaik, ya, hidup yang terbaik dengan pujian kepada Tuhan, dengan menyanyikan satu pujian, bahwa Tuhan juga gunung batuku, haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia
Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia. Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Amin. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, menjadi tempat perlindungan kita, gunung batu kita, penolong kita, dan Dia adalah kota benteng kita. Untuk itu, mari biarlah dia kita jadikan segalanya dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, haleluya. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami dilayakkan menjadikan Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami melalui firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Dan kami percaya juga bahwa Roh Kudus akan menerjemahkan firman-Mu. Kami diberi kemampuan untuk memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Buatlah kami sama seperti Maria duduk diam, mendengarkan firman-Mu, menjadi bagian yang terbaik
dari apa yang bisa kami lakukan, meresponi suara-Mu Tuhan, dinyatakan bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami sambut pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah saudara terkasih, kami bersyukur, kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tetap kami ingatkan bahwa firman ini adalah pribadi Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah untuk itu kita beri hormat kepada firman karena kita menghargai, menghormati Dia Yesus yang adalah firman ada bersama-sama dengan kita. Nah saudara terkasih, mari kita libatkan pendengaran kita. Karena iman timbul oleh karena pendengaran akan firman. Kita sangat yakin pada saat kita mendengarkan firman, ada iman yang kita percayai, sehingga iman itu akan menjadi satu kenyataan, satu ketika dalam perjalanan kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Nah sudah terkasih, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16, kita akan bacakan ayat yang ke-13. Ini masih rangkaian mengenai hal yang berbicara tentang Roh Kudus. Nah, pada 1 minggu yang lalu kita sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini tentu Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, sama seperti Roh Kudus bekerja dalam kehidupan para murid-murid setelah Roh Kudus dicurahkan kepada setiap murid-murid pada waktu itu. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah luar biasa firman Tuhan ini saudara dinyatakan untuk kita yang ada di era sekarang. Bahwa apabila Ia datang, memang dalam penyampaian firman ini, waktu itu memang belum datang Roh Kudus. Tapi apabila Ia datang, nah sekarang bukan lagi apabila Ia datang, Ia sudah datang. Sudah ada dalam kehidupan kita. Maka Dia yang Roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah saudara, tidak usah ragu kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Sebab Roh tidak akan pernah salah menuntun kita melewati jalan-jalan yang harus kita tempuh. Memang satu ketika jalan-jalan yang kita tempuh harus berliku. Jalan-jalan yang kita tempuh adalah jalan-jalan yang berat. Karena mungkin pada jalan-jalan yang kita harus lalui, kita harus membuang, menghilangkan, bahkan mematikan daging kita ini. Sejujurnya, dalam setiap perjalanan, keinginan daging itu seringkali yang dikedepankan. Tetapi apabila kita berjalan bersama Roh kebenaran, maka daging itu harus mati. Karena setiap kita yang dituntun oleh daging, yang didorong oleh daging, ini mengakibatkan perseteruan dengan Allah. Memang berat, tetapi yakinlah di jalan-jalan yang berat yang kita harus lalui bersama Roh kebenaran itu, maka Dia akan terus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Untuk itu mari kita relakan kehidupan kita untuk dituntunnya, untuk dipimpinnya. Karena hari-hari ini kita sedang berjuang, dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh Roh.
Dipimpin oleh daging memang nyaman, tapi berujung kepada kematian. Tapi dipimpin oleh Roh, berujung kepada kehidupan. Nah, untuk itu saya terkasih, kita serahkan hidup kita, pasrah kepada tuntunan Roh Kudus. Karena apabila Dia memimpin kita, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita, Dia selalu menyampaikan banyak hal kepada setiap kita, dan apa yang disampaikan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang didengarnya, dan itulah yang dikatakannya kepada setiap kita. Jadi luar biasa saudara, peranan Roh Kudus hari-hari ini, yang membuat kapasitas kita orang-orang percaya tentunya makin luar biasa. Karena Roh Kudus yang memimpin kita, menyampaikan kekuatan, harapan, semangat, itu bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Bapa. Dan apa yang disampaikan oleh Bapa, maka Roh Kudus sampaikan kepada kita. Bahkan ini yang luar biasa saudara, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa bisa menjamin apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan? Tapi jangan heran, apabila Roh Kudus memimpin kita, maka mereka tahu apa yang terjadi, hal-hal yang akan datang. Saya yakin bahwa setiap kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan tahu masa depannya. Dan tentu masa depan sesuai dengan firman. Rancangan sesuai dengan firman. Karena Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, tapi rancanganku untukmu adalah untuk membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, untuk itu saya terkasih, lihatlah di masa depan kita, hal-hal yang akan datang itu adalah hal-hal yang menyangkut masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cemerlang. Untuk itu, mari, jangan sampai ada di antara kita yang kehilangan waktu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, kita sedang berperang melawan daging kita. Karena daging cenderung menyukai hal-hal yang disukai oleh daging. Dan itu yang kita lakukan. Padahal kita tahu bahwa setiap kita melakukan keinginan-keinginan daging kita, kita sedang berseteru dengan Allah. Jadi sudah terkasih, mari kita rindu bahwa Roh kebenaran itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan tentu oleh kekuatan yang berasal dari Dia, memberikan harapan-harapan bagi kita. Sehingga bagi setiap orang yang dituntun oleh Roh kebenaran, mereka ini tidak akan pernah takut akan masa depan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Pastikan bahwa apabila kita dipimpin olehnya, maka hal-hal yang akan datang yang diberitahukan kepada kita, itu tentu adalah proses untuk kita menemukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan juga kita sangat yakin juga, satu ketika Dia juga memberitahukan hambatan, halangan, musuh-musuh kita, atau sesuatu yang tidak nyaman di waktu yang akan datang. Roh Kudus tentu akan menyampaikan. Nah, saudara terkasih, selain daripada kita dipimpin, dituntun masuk kepada seluruh kebenaran, maka Roh Kudus yang datang itu juga memberikan kita kepastian supaya kita ini dapat terus berada di dalam standarnya Dia. Kita dituntun untuk sesuai dengan apa yang Dia mau. Karena kita sangat yakin bahwa
apabila kita dituntun oleh Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh sukacita, kita akan memperoleh damai sejahtera. Bahkan kita akan merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus menuntun kita menemukan yang terbaik yang disediakan. Jadi untuk itu saudara terkasih, seperti yang kami katakan tadi bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita sesuai dengan harapan-harapannya, sesuai dengan standarnya. Dipimpin supaya kita ini normal di mata Tuhan. Kita lihat beberapa ayat dalam 2 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang pertama, 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Jadi saudara, apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus adalah supaya mereka ini sempurna di dalam kekudusan, di dalam takut akan Allah. Jadi inilah yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita sangat yakin apabila Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, yaitu menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Inilah adalah satu cara untuk kita disempurnakan dalam kekudusan, di dalam takut akan Allah. Saudara, banyak hari-hari ini walaupun Kristen, walaupun anak Tuhan, walaupun hamba-hamba Tuhan, banyak hidup dijalani bukan di dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali yang memimpin bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita untuk selalu takut akan Tuhan. Khususnya di dalam kita berjuang lepas dari pencemaran jasmani dan rohani. Kenapa saudara? Karena apabila kita cemar jasmani dan rohani, nah tentu kita akan jauh daripada apa yang Tuhan rancangkan, jauh dari kesempurnaan, dan tentu orang-orang seperti ini tidak akan pernah takut dengan Tuhan. Jadi saudara terkasih, yang kedua yang kita lihat daripada apa yang dikerjakan Roh Kudus adalah kita ini mengejar, kita ini berusaha untuk hidup normal di hadapan Tuhan. Untuk kita ini mengejar standarnya Tuhan, bukan standarnya dunia ini. Bukan normal di mata manusia, tetapi kita masuk di standarnya Tuhan, yaitu hidup normal, jauh dari pencemaran jasmani dan rohani. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Apa yang dilakukan? Nah, yang ketiga ini adalah kita dimampukan untuk selalu waspada atas putusnya hubungan kita dengan Bapa di sorga. Saudara, tentu banyak di antara kita yang tak pernah menyadari bahwa hubungan kita putus dengan Bapa di sorga. Ya. Coba saudara terkasih kita lihat dalam satu ayat, yaitu kitab Roma. Roma pasal yang ke-8. Nah, saya akan bacakan saudara terkasih dalam ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara,
Kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi sudah terkasih, apabila kita dipimpin oleh roh Allah, dengan Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, perbuatan-perbuatan daging kita, maka ini yang memastikan kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepastian bahwa hubungan kita dengan Bapa di sorga masih tetap ada. Banyak hari-hari ini orang tidak sadar dipimpin oleh daging kah, dipimpin oleh Roh Kudus kah, tapi masih pede mengatakan, saya adalah anak Allah, saya adalah hamba Tuhan. Padahal dipimpin oleh daging. Nah, seperti yang kami katakan tadi bahwa setiap orang-orang yang dipimpin oleh daging, setiap orang-orang yang keinginannya didorong oleh daging untuk pencapaian segala sesuatu diusahakan oleh daging. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-7 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi saudara, sangat mengerikan sebenarnya apabila di tiap-tiap apa yang kita lakukan didorong oleh daging, dituntun oleh daging, atau keinginan daginglah yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu, maka pada akhirnya kita menjadi seteru dengan Allah. Makanya tidak heran di Injil kalau kita lihat bahwa nanti satu ketika banyak orang yang bernubuat, banyak orang sudah melakukan mujizat, banyak orang sudah melakukan perkara-perkara rohani yang luar biasa, tapi dikatakan dalam Injil bahwa mereka ini akhirnya menjadi orang yang tidak dikenal. Nah, saya akan bacakan ayat itu dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita lihat bahwa ternyata kita bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus, bukan menjadi ukuran bahwa hubungan kita dengan Tuhan begitu erat. Bukan. Mungkin sekarang Tuhan belum berterus terang kepada kita, tapi dikatakan ada waktunya dia akan berterus terang. Dengan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti kalau kita tidak dikenal, berarti ada masalah. Hubungan kita putus. Hubungan yang putus tentu masih ada kesempatan untuk masih mengenal. Tapi nanti satu ketika Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal. Malah semua yang kita lakukan tadi, itu adalah satu bentuk kejahatan. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Kenapa? Karena ternyata semua dilakukan bukan atas dorongan Roh Kudus, bukan atas pimpinan Roh Kudus, tapi bisa jadi dilakukan atas dorongan daging, keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging. Jadi sudah terkasih, mari kita rindu supaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan dan tentunya sudah
termeterai dalam kehidupan kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Maka yang pertama tadi, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya bahwa hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari oleh tuntunan Tuhan melakukan hal-hal yang benar. Dan kita percaya kalau kita melakukan hal-hal yang benar, karena yang diperkatakan kepada kita berasal dari Bapa, maka tentu Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dan itu tetap di ruang lingkup kebenaran. Yang kedua, Dia akan memimpin kita untuk terus-menerus berusaha hidup sesuai standarnya Roh Kudus. Standarnya Bapa di sorga, normal di mata Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan menolong kita selalu waspada atas hubungan kita terputus dengan Bapa di sorga, terputus dari Yesus. Bahkan seperti kita baca dalam kitab Matius tadi, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena kita yang melakukannya dikenal. Kita sebagai anaknya, kita sebagai hambanya, kita sebagai muridnya dikenal. Tetapi sangat menyedihkan. Kita melakukan banyak hal tapi kita tidak dikenal. Bahkan yang kita lakukan pun ternyata bagian dari kejahatan. Nah, untuk itu saya terkasih pada saat pagi hari ini, biarlah kita merindukan Roh Kudus sehingga memimpin kita senantiasa dengan kebenarannya, sehingga membuat kita berusaha bagaimana kita hidup dalam keseharian kita dalam kebenaran, sehingga kita berusaha supaya kita sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita kejar itu. Dan sekali lagi yang terakhir, waspadai apabila ada di antara kita yang sudah terputus hubungannya dengan Bapa di surga. Karena kalau kita sudah putus hubungan kita dengan Bapa di surga, akan sangat berbahaya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat adalah perbuatan kejahatan. Bahkan kita menjadi orang yang tidak dikenal. Sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Semoga Roh Kudus yang sudah dicurahkan akan terus bekerja secara maksimal dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Sekali lagi mohon belas kasihan Tuhan untuk Dia bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu lagu, Firman-Mu berkata kau besertaku. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh bangkit berdiri dan menghormati Dia yang sudah berfirman kepada kita. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan, bahkan menolong kami untuk kami mengetahui apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Kami juga bersyukur Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang senantiasa membawa kami supaya kami mengejar standar-Mu ya Tuhan, supaya kami sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Bahkan menolong kami juga Tuhan untuk mendeteksi apakah hubungan kami dengan Engkau sudah terputus ya Tuhan. Kami berdoa supaya belas kasihan-Mu bekerja dalam kehidupan kami, untuk senantiasa kami didorong oleh kuasa Roh Kudus-Mu, karena setiap kami melakukan bukan atas dorongan Roh Kudus-Mu, itu akan membuat kami menjadi seteru-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dapat menata kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Engkau pulihkan kehidupan kami kembali kepada Engkau menciptakan serupa dan segambar dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk umat-Mu yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada pada saat ini. Kami percengkokan melawat mereka yang sakit sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang punya masalah persoalan Engkau selesaikan, yang bimbang pertetapkan hati mereka, bahkan yang undur dari Engkau tarik dengan cara kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, pergumulan kami untuk rumah ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau akan berikan yang terbaik bagi kami. Bahkan kami berdoa untuk tempat di mana kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami percanggakan berkati orang tua yang sudah menyediakan bagi kami jasmani terlebih rohani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk satu minggu ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu sehingga kami terpelihara sempurna di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong kami aman dari ancaman-ancaman penyakit khususnya virus corona Tuhan, yang sedang mewabah di negara kami ini di banyak tempat. Tapi kami percaya bersama-Mu Tuhan kami akan tetap terpelihara. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemerintahan kami,
Kau juga menolong presiden kami Tuhan, sehingga oleh hikmat kebijaksanaan-Mu mampu memutuskan yang terbaik untuk membawa negara kami keluar dari masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keamanan, terlebih masalah kesehatan. Kami percaya Engkau akan urapi setiap para pemimpin-pemimpin kami, sehingga oleh urapan mereka mampu dan sanggup membawa negara kami untuk menjadi lebih baik lagi. Berdoa untuk garda terdepan, yaitu para medis. Tolong mereka juga Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu. Tangan-tangan mereka adalah tangan-tangan yang sudah diurapi, sehingga oleh perantaran mereka kuasa-Mu dinyatakan kepada setiap pasien yang pada saat sedang dirawat. Mereka pasti disembuhkan oleh kuasa-Mu. Kami sekali lagi berdoa untuk para pasien yang dirawat pada saat ini, khususnya anak-anak tebusan-Mu yang percaya kuasa darah-Mu. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan mereka, menolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih akan banyak kesaksian yang kami akan dengarkan di waktu-waktu yang akan datang. Bagaimana perbuatan-Mu yang luar biasa nyata dalam setiap kami yang berharap bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, kami percaya Engkau akan terus menolong kami, menyertai kami. Karena Roh Kudus-Mu tetap tinggal bersama dengan kami, dan Engkau Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kami. Kami percaya apapun yang kami minta di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari mengangkat tangan kita, saudara terkasih, kita menerima berkat. Itulah sebabnya saudara terkasih, kita pulang, kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita karena berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang menang dan percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya.